Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat bergabung di persekutuan doa online Peduki Chapter Selatan 1 pada hari Selasa malam ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di PD Peduki PCS 1, walaupun kita belum bisa bertatap muka langsung, tapi senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini telah hadir bersama kita dua orang yang sangat diberkati Tuhan. Sungguh luar biasa. Beliau ini adalah para senior di Persekutuan Doa Perduki. Dan terutama Pak Steve yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Pak Steve Tianadi, beliau adalah founder, salah satu founding father dari Perduki. Dan beliau juga seorang pengusaha, pemilik Magna Furniture. Saya pernah ke showroomnya beliau di Fatmawati, dan kalau nggak salah ada juga di BSD. Seorang pengusaha yang sukses, pekerja keras yang sangat diberkati Tuhan. Ingin juga nanti kita dengar sharing dari Pak Steve, dan selain daripada pengajaran yang akan dibawakan Pak Steve pada malam hari ini. Malam hari ini temanya adalah Tuhan yang selalu menolong orang yang letih lesu. Letih lesu ini menjadi kata yang sering diucapkan ya terakhir-terakhir ini, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Banyak yang letih lesu bukan karena sakit, tapi letih lesu karena bingung. Banyak menghadapi tantangan dalam pekerjaan ataupun usahanya. Jadi ya, ini topik yang sungguh sangat menarik untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Yang kedua adalah sharer kita, luar biasa, beliau adalah koordinator umum PD Peduki yang sedang menjabat sekarang, Bapak Alyar Binata Atmaja. Beliau akan sharing pada malam hari ini. Pak Alyar juga seorang pengusaha di bidang konstruksi. Dan Pak Alyar ini sangat aktif sekali meluangkan waktunya untuk memimpin seluruh chapter-chapter yang ada di Perduki. Jadi waktu beliau untuk pelayanan sungguh luar biasa. Ya. Jadi ya ini adalah dua orang yang akan berbagi kepada kita semua pada malam hari ini. Saya serahkan waktu dan tempat kepada WL kita malam hari ini, Bro Joni bersama tim pujian Peduki Chapter Selatan 1. Silakan Bro Joni. Wow, terima kasih sekali Bro Oki. Selamat sore, selamat petang, selamat malam dari penjuru tanah air dan termasuk juga dari Eropa sana. Ini sungguh luar biasa karena Perduki akan mendengar begitu banyak informasi, kesaksian, sharing dan pewartaan dari tokoh-tokohnya sendiri. Pasti sebentar lagi akan banyak berdatangan para anggota Perduki dari berbagai chapter. Betul, temanya adalah Tuhan selalu menolong orang yang letih lesu dan berbeban berat. Seperti ada tertulis di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita datang pada sore hari ini, kita tanggalkan segala macam kesulitan, keresahan, kegalauan. Kita mulai dengan lagu Mars Perduki. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai firman moto Perduki kita.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Wow, dahsyat. Ditambahkan pada kita semua. Dan kita hari ini sudah memasuki minggu kedua masa Advent. Dan yang lebih hebat lagi, hari ini kita merayakan, karena hari ini adalah hari raya di dalam gereja Katolik, Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Kita begitu besar mendapatkan anugerah dari Tuhan karena memiliki Bunda Maria yang selalu menuntun kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, luar biasa. Tadi setiap kita mungkin berdoa pada jam 12, doa bagaimana Tuhan mengampuni kita dari Mazmur 51. Mari kita coba doakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk terus berdoa, termasuk juga mohon Bunda Maria mendoakan kita. Kita tundukkan kepala. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh luar biasa kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha besar, Allah yang hidup dan bertahta di atas segala puji-pujian. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk apa yang boleh kami nikmati, kami alami. Tuhan, kami berdosa. Kasihanilah aku, kasihanilah kami semua. Ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami terhadap Engkau, ya Allah. Ya, terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Dan kini kami datang kepadamu, ya Allah, ingin berbakti, ingin memuji dan menyembah-Mu secara lebih layak, karena memang Engkau Allah yang hanya layak disembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau sertai setiap kami yang sudah hadir pada persekutuan doa di PCS 1. Kami juga percaya bahwa Engkau akan menggerakkan begitu banyak orang yang sebentar lagi akan bergabung bersama-sama dengan kami. Biarlah kami sungguh dengan sepenuh hati mempersembahkan segala puji-pujian kami untuk kebesaran nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, berkuasa, bertahta kini dan sepanjang segala masa. Dan kini perkenanan kami menyapa Bunda Maria, pendoa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih luar biasa Tuhan. Terima kasih kalau setiap kita sudah mulai tergerak hatinya untuk lebih dalam dan lebih membuka hati juga mendengarkan bagaimana Tuhan ternyata terus-menerus menolong kita. Kita yang letih lesu, terutama hati kita saat ini. Kita angkat puji-pujian kita sambil kita menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun. Tuhan maha besar, sangat besar. Kemuliaannya di antara segala bangsa,
perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat mengalahkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Yes. Kalau kuasa Tuhan yang dahsyat sudah menghancurkan musuh, Dia pasti akan menolong kita pada akhirnya. Apalagi kita yang merasakan kelelahan, keletihan, dan beban yang berat. Betul? Pasti betul. Kita ingin masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita yakin bahwa Tuhan terus mendengar, karena Dia maha adil, maha baik. Dia juga ada di dalam Mazmur tadi, seperti dikatakan, bukalah bibir kita untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan lebih sungguh. Luar biasa, karena Dia maha besar, besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata
di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran Jesus, you are my Lord. Terpujilah Engkau Allah. Engkau Bapa yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan yang setia. Engkau terus menolong setiap kami. Engkau tidak melihat dosa dan salah kami. Engkau angkat kami dari lubang-lubang yang bahkan dalam. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap kami di sini, di ruangan ini, di tempat setiap kami berada, dimanapun ada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau setia menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa, untuk perjalanan hidup, untuk kesehatan. Kesehatan saat ini adalah harta yang luar biasa. Namun Tuhan, kalau Engkau juga melihat ada begitu banyak orang yang saat ini membutuhkan jamahan-Mu, termasuk saudara-saudara kami di dalam persekutuan doa PCS 1. Kami tahu persis Tuhan, Engkau yang setia dan adil pada saatnya akan membantu mereka keluar dari kemelut, kegalauan, sakit, penyakit. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah juga menghadirkan di tengah-tengah kami. Pada saatnya nanti Engkau akan menyampaikan pesan-Mu melalui Bapak Stefanus Tianadi, juga sharer dari Bapak Alyar. Mereka adalah orang-orang yang Engkau berkati. Engkau jaga kesehatan mereka beserta keluarga. Terima kasih Tuhan. Dan kini Engkau juga akan mendengarkan doa, harapan, dan mungkin keluh kesah kami dari para sahabat saudara kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan rohaniwan semuanya. Semoga Allah Bapa menerangi Sri Paus, para uskup, dan para imam agar dapat membimbing kami umatnya dengan bijaksana, sabar, dan rendah hati. Terutama di saat masa pandemi ini Tuhan, biarlah mereka menjadikan kami sumber kekuatan melalui pelayan-pelayanannya. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, berkenanlah membantu kami untuk memohonkan kepada putramu yang kudus yang pasti tak akan menolakmu. Agar Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus berkenan menjamah semua penderita COVID, baik sebagai OTG, mereka yang telah terpapar dengan penderitaan ringan maupun penderitaan berat. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan mereka, menyehatkan mereka. Kami pun memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, untuk semua yang terkena dampak COVID ini. Untuk mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan,
Kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik untuk pekerjaan mereka dan untuk para usahawan yang saat ini sedang mengalami masalah karena dampak COVID ini. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kiranya Engkau memberikan berkat yang melimpah kepada mereka. Dan kiranya Tuhan berkenanlah menyudahi pandemi ini. Berkenanlah kiranya Engkau mengangkat seluruh COVID ini dari dunia ini. Agar kami semua menjadi sehat. Agar kami semua menjadi tenang. Ya Bapa, berikanlah ketenangan hati kepada kami semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara, khususnya untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan melindungi, membimbing, serta menolongnya agar Bapak Jokowi sanggup mengatasi semua masalah bangsa dan negara ini, terutama dari mereka yang mempunyai niat-niat yang tidak baik. Semoga Tuhan melindungi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Demikian, ya Allah Bapa yang Maha Mendengar, kami percaya Tuhan, ada begitu banyak doa-doa yang ada di dalam hati mereka, hati kami. Tapi Engkau tidak hanya mendengarkan, Engkau pasti akan mengabulkan dengan cara-Mu yang ajaib. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang hidup berkuasa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar sharing dari sahabat kami, Pak Alyar, dan nanti akan diteruskan dengan pewartaan yang indah yang kami yakini berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau berkati kedua anak-Mu ini, agar yang terbaik selalu terjadi, dan kami mendapatkan begitu banyak hal untuk lebih giat, lebih kuat, mewartakan kasih dan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Doa ini kami panjatkan karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Bro Joni dan tim pujian. Terima kasih Bapak Ibu semua yang baru saja bergabung. Selamat datang di Peduki Chapter Selatan 1 PD online kita pada Selasa malam ini. Dan sudah ada bersama kita Bapak Alyar Winata Atmaja. Beliau adalah Koordinator Umum PD Perduki. Selamat malam Pak Alyar, apa kabar? Ya, malam hari ini hadir dua orang yang sangat hebat, dua orang yang sangat penting di Perduki dan juga menjadi panutan bagi kita semua di Perduki. Ada Pak Alyar dan juga ada Pak Stefanus Tianadi. Shalom Pak Steve, apa kabar? Ya, kita akan mulai dengan sharing iman dari Pak Alyar. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Alyar, silakan. Baik, saya mengawali dengan ucapan yang kami kasihi ya. Bapak Steve Tianadi beserta Bro and Sis, para sahabat di Perduki Selatan 1, dan para sahabat dari chapter-chapter lain yang mungkin sudah berkenan hadir dalam acara malam ini. Shalom, salam sehat selalu, dan salam menjalani masa Advent dengan penuh syukur. Tentunya kita semua bersukacita dalam keadaan sehat, kita dapat saling bertemu walaupun melalui fasilitas Zoom ini. Kita bersyukur ya, sungguh luar biasa, kita masih tetap bisa bertatap wajah dengan wajah, sehingga kita dapat mensyukuri keceriaan yang nampak dari setiap wajah sahabat-sahabat kita semua. Saya bersyukur dapat kesempatan pada malam hari ini menyampaikan sharing iman
dalam pewartaan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Stivianadi. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Sisi Ayu yang sudah bantu memberitahukan hal ini kepada saya sebagai undangan. Tema pewartaan dari Pasti malam ini adalah Tuhan selalu menolong orang yang letih lesu. Letih lesu berarti tidak berdaya sama sekali. Karena kelelahan, ya, kecapean, sangat capek biasanya. Setelah kita beraktivitas mungkin di sepanjang hari, terlebih lagi di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 yang berjangkit di Indonesia sudah berjalan 10 bulan. Suatu rentang waktu yang cukup lama dan membawa kita semua kepada keadaan letih lesu. Menjalani hari-hari kehidupan kita semua dengan segala dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya. Kita semua sudah banyak tahu dan mengalami dampak langsung, baik negatif maupun positif akibat pandemi ini. Telah terjadi banyak korban jiwa tanpa memandang strata kehidupan manusia. Ada teman-teman paroki, komunitas, relasi bisnis yang ada di sekitar kita yang kita ketahui via informasi terkena wabah dan tahu-tahu terus meninggal tanpa kita sempat mendoakan, bahkan menjenguknya saat sakit. Semuanya berlangsung begitu cepat rasanya. Juga para pahlawan kemanusiaan, para dokter, tenaga medis, perawat, relawan-relawati juga sudah banyak berguguran. Selain korban jiwa, pandemi ini sudah berdampak timbulnya kegalauan serta meluluh lantakkan berbagai sendi-sendi kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Selain banyaknya dampak negatif, ada juga dampak positif yang ditimbulkan COVID-19. Sebagai umat beriman, kita sungguh patut bersyukur dengan diberlakukannya WFH, kita sebagai anggota keluarga telah dipersatukan, tinggal dan beraktivitas di rumah, sekaligus bisa kumpul doa bersama lengkap satu keluarga. Setiap hari dapat bersama-sama berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Juga adanya kemajuan teknologi komunikasi yang sudah sangat maju, ya handphone, internet, dan lain-lain. Memungkinkan kita menjangkau keluarga, teman, saudara, bisnis, teman komunitas, dan juga beribadah, ya. Bahkan kita bisa berkumpul seperti saat ini dan berinteraksi melalui Zoom dan lainnya. Sebagai umat beriman dan biasa berkomunitas, ikut acara PD dengan segala kegiatannya, kita bersyukur walau terkena dampak, kita masih bisa diteguhkan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita dengan saling mendoakan, mendengarkan firman Tuhan, serta mengikuti perayaan Ekaristi harian, misa online, dan lain-lain. Namun berjalannya waktu, ketahanan ekonomi mulai banyak yang berguguran. Hampir sebagian besar jenis usaha dari level retail sampai distributor atau pabrik harus tutup dengan berbagai kesulitan yang timbul akibat dampak peraturan protokol kesehatan yang semakin diketatkan, termasuk terjadinya banyak PHK dan lain-lain. Saya sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi atau kontraktor bangunan, kami pun terkena dampak langsung. Sementara kami bersyukur pada tahun 2019 memasuki tahun 2020, begitu banyak proyek yang dapat diraih dan semuanya sedang berjalan dengan lancar. Namun akibat dampak COVID ini,
Supply material terhambat. Progres tidak tercapai sesuai target. Pembayaran mulai tersendat, bahkan sampai macet total. Kami mulai merasa galau dengan berbagai kesulitan yang menekan ekonomi kami. Kewajiban bayar sangat besar kepada supplier, kepada tenaga kerja yang harus dibayar tiap minggu, juga kewajiban bayar bunga perbankan atas modal kerja yang telah digunakan. Sementara piutang progres kerja belum kami terima tanpa kejelasan kapan bisa dibayarkan. Tekanan hidup setiap hari dalam masa panjang ini telah membuat kami letih, lesu, tak berdaya. Bahkan hampir tidak sanggup lagi harus bertahan dalam situasi yang serba sulit ini. Kami bersyukur dengan banyaknya saudara seiman dalam komunitas Peduki ini, kita dapat saling diteguhkan dengan melakukan doa bersama tiap malam, ikut misa harian tiap hari, baca firman atau mendapat renungan tiap hari, membuat kami dapat saling meneguhkan untuk tetap setia, taat, dan bertekun dalam pengharapan akan datangnya pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus seturut waktunya. Setiap peristiwa selama hari-hari PSBB yang Tuhan izinkan kami mengalaminya telah membentuk iman kami semakin dewasa untuk menyikapi kesulitan yang kami hadapi. Segala usaha rohani yang kami lakukan setiap hari dengan ketekunan dalam iman, harapan, dan kasih telah membuahkan secercah jalan keluar pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, tekanan dari berbagai pihak semakin tinggi menekan kami. Para supplier, para pekerja, perbankan terus mengejar kami. Kapan kami bisa bayar kewajiban kami? Semua kami hadapi dengan bicara baik-baik kepada mereka, sesuai apa adanya kesulitan kami. Kami sungguh bersyukur mereka tidak menggunakan kekerasan. Waktu doa kami terus ditambah. Ternyata segala doa tidak sia-sia. Saat pintu-pintu tertutup, Tuhan buka jendela yang membawa angin segar solusi dari kemacetan. 3 hari sebelum libur Lebaran, kami menerima pembayaran dari sebagian piutang kami dari si pemberi kerja. Kami percaya semua itu datang dari pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan sebagai jawaban atas doa-doa kami. Puji serta syukur kami panjatkan kehadiratnya. Sebagian kewajiban kami kepada supplier, pekerja, perbankan sudah dapat dilalui dengan baik untuk beberapa bulan ke depan. Walau dampak proses selanjutnya belum selesai. Tuhan selalu menolong umat-Nya yang dapat bersyukur dalam segala hal dan berserah sepenuhnya ke dalam penyelenggaraan rancangan dan waktu Tuhan. Menurut ahli-ahli atau pakar ekonomi, sektor pekerjaan kontraktor bangunan khususnya termasuk bidang pekerjaan yang sulit mendapatkan pekerjaan dalam masa pandemi ini. Skala prioritas kita tahu adalah kebutuhan dan kecukupan akan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya kami hanya mengandalkan prediksi para pakar ekonomi, maka di bidang kontraktor tentunya kami tidak akan mampu bertahan sampai waktu yang begitu lama. Kami bersyukur punya Allah yang maha dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang ini sudah mengalir kebutuhan jasa kontraktor bangunan, mulai dari perbaikan-perbaikan bangunan dengan berbagai kerusakan, juga sudah ada pekerjaan membangun bangunan baru, berupa ruko, rumah-rumah tinggal baru, dan lainnya. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir.
kami hanya mau fokus kepada Tuhan Yesus, biar Roh Kudus sebagai roh penolong yang diutus Bapa untuk menyertai perjalanan hidup kami. Jika dalam pewartaan yang akan disampaikan Pak Steve sesudah acara sharing ini, kami percaya kita semua akan lebih dapat mengandalkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Sekian sharing yang dapat kami bagikan pada malam hari ini. Semoga kiranya dapat menjadi berkat bagi Bro and Sis, saudari yang telah berkenan mendengarkan sharing pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Alyar, terima kasih untuk sharingnya. Pak Alyar yang menguatkan kita semua. Pak Alyar menjadi senior bagi kami, panutan bagi kami, banyak dari kami di Peduki. Dan tadi saya catat, Pak Alyar bilang taat dan bertekun dalam harapan akan Tuhan akan semakin indah jika dapat kita lakukan bersama dalam sebuah komunitas, yaitu Perduki ini. Disinilah tempat kita bersama saling mendukung dalam segala susah dan senang kita bisa hadapi bersama, menunggu waktu yang tepat akan bantuan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Pak Alyar untuk sharingnya. Terima kasih. Mari, ya kami ingin menyambut Pak Steve, Pak Stefanus Tianadi. Shalom Pak. Pak Steve adalah salah satu founder, founding father-nya Peduki. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami malam hari ini di chapter Selatan 1 Pak. Pak Steve juga seorang pengusaha di bidang furnishing ya Pak ya, Magna Furniture. Malam ini Pak Steve akan bawakan satu tema yang sangat menarik, Tuhan yang selalu menolong orang yang letih lesu. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Steve, silakan. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam, salam sehat semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada PCS 1, khususnya Sis Yayu yang telah mengundang saya untuk pewartaan Injil melalui Zoom ini. Sudah lama kita tidak ketemu, tapi sekarang dengan online kita bisa ketemu terus. Saya juga berterima kasih kepada Pak Alyar yang tadi telah memberikan sharing yang luar biasa, bagaimana dia bisa menempuh hidup yang penuh tantangan ini. Dan Tuhan telah menjamah dia dan memberikan dia suatu jalan keluar, ya, karena dia percaya dan terus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan untuk ini beban saya menjadi lebih ringan karena Pak Alyar sudah memberikan sedikit sharing yang cukup luar biasa, yang sehingga saya tidak perlu lagi terlalu banyak untuk menganalisakan semua apa yang sudah dia katakan. Tema malam ini adalah Tuhan selalu menolong orang yang letih lesu. Saya ambil dari Injil Matius, ya, bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena hampir semua dari kita mengalami hal-hal yang sulit, yang dalam keadaan pandemi ini banyak bisnis-bisnis kita juga berkurang. Dan maka itu kita coba untuk melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan pertolongan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita coba untuk melihat Injil Matius 28 sampai dengan 30. Kita bisa baca bersama. Ada itu slide. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku ini adalah lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, kita mulai dulu dengan apa yang dinamakan orang yang letih lesuh. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Liar, ya, tapi saya kira kita harus melihat apa sih seorang yang letih lesuh itu. Sebenarnya orang yang letih lesuh itu adalah orang yang menderita. Duka cita, kekecewaan, orang yang kehilangan kerja atau kehilangan harta benda, kerugian di dalam usaha, kemiskinan, ketidakmampuan, kesengsaraan, dan lain-lain. Itu menjadi kita sangat letih dan lesuh. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan mengundang kita orang yang letih lesuh, yang kita dalam berbeban berat dalam hal ini, dalam hal COVID-19 ini, menyebabkan kita semua, hampir semua dari kita mendapatkan kelesuhan. Jadi kita harus datang kepadanya. Tuhan sendiri telah mengundang kita. Tuhan itu lemah lembut, penuh dengan kasih. Nah, tinggal kita bagaimana kita merespon undangan Yesus itu. Kita mau melihat ya sedikit mengenai kutipan dari Yesaya, Injil Yesaya, bab 40-31. Ya. Kita coba baca bersama atau kita bacakan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, inilah sifat-sifat daripada Raja Wali. Saya ingin melihat apa sih sebenarnya semangat Raja Wali itu. Coba kita lihat video klip yang kita lihat sebentar saja video klip ini. Ya, oke. Sekilas ya mengenai video klip mengenai Raja Wali. Ya, semua dari kita mengetahui itu Raja Wali. Nah, apa sih sebenarnya karakteristik daripada Raja Wali? Sehingga kita sebagai pengusaha harus mencontoh, paling tidak mengambil makna sedikit mengenai Raja Wali. Kalau kita lihat, yang pertama adalah mata Raja Wali. Itu matanya sangat tajam. Dia dapat menangkap mangsanya dari kejauhan, dengan cepat sekali, seperti kita lihat dalam video tadi. Itu semuanya dengan cepat dia bisa mengambil. Itu artinya dia mempunyai visi, mata yang sangat kuat. Jadi apa relevansinya dengan kita sebagai pengusaha dan profesional? Mata yang memandang objek yang bisa disamakan dengan visi dari perusahaan kita atau tujuan hidup kita. Jadi kita semua harus mempunyai visi. Di dalam perusahaan kita, kita harus mempunyai visi. Apa sih visi kita yang penting sekarang ini? Nah, di dalam produksi sendiri, kita sudah membuat satu visi. Ya, visi yang sangat jelas, yaitu memperkenalkan Yesus, kasih Yesus di dalam dunia usaha. Salah satu daripada visi itu adalah bagaimana kita berperilaku yang baik seperti Yesus di dalam tempat kerja kita, di dalam usaha kita. Nah,
Di dalam hal pandemi ini, kami juga mempunyai visi atau fokus paling tidak dalam beberapa, mungkin dalam tahun ini atau tahun depan. Kita mempunyai suatu visi, yaitu engkau harus memberi mereka makan. Saya mendapat inspirasi daripada Matius 14 sampai dengan 16 mengenai cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Jadi Yesus saja memberi makan 5.000 orang. Dan Yesus berkata, ya, engkau harus memberi mereka makan. Jadi saya sebagai pengusaha, saya juga kira saya harus memberi, saya punya karyawan makan. Tetapi dalam pandemi ini bukan main hebatnya. Kita mengalami kesulitan. Kita kesulitan cash flow, kita mengalami kesulitan account receivable seperti kata Pak Aliar tadi. Ya semua dari kita mengalami kesulitan. Jadi caranya gimana? Tetapi saya tetap mengatakan bahwa pertama-tama kita tidak boleh PHK. Pertama, jadi kita harus melakukan apapun yang bisa kita lakukan supaya to keep mereka ini tetap menjadi karyawan. Nah, itu kita harus mengadakan doa, benar-benar seperti sama dengan Pak Aliar, di dalam itu kita berdoa terus-terusan supaya kita bisa dapat membayar gaji mereka. Dan puji Tuhan, doa kami terkabul, sampai hari ini kita masih aktif berproduksi, dan tidak banyak yang kami PHK-kan. Yang PHK adalah orang-orang yang kurang baik dan mereka pergi sendiri karena tidak tahan tekanan. Yang kedua, kalau kita melihat sensitivity, karakter daripada burung Raja Wali itu mempunyai navigasi dan bisa menyesuaikan diri. Burung Raja Wali bisa tahu ada badai. Dia menghadapi badai itu dengan terbang lebih tinggi lagi. Di dalam badai pandemik ini, apakah kita hadapi badai itu atau kita hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa? Work from home bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi justru harus lebih giat berinovasi. Inovasi adalah nanti kita bicarakan lebih lanjut bagaimana kita melakukan hal-hal mapping di dalam perusahaan kita. Yang ketiga, saya kira burung Raja Wali itu punya semangat yang tinggi. Ya, di dalam Yesaya 40 ayat 31, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan dia akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Apakah kita sudah mengundang Roh Kudus untuk membakar hati kita supaya semangat kita lebih tinggi lagi walaupun kita dalam keadaan letih dan lesu? Yang keempat, menurut pelajaran yang saya pelajari, burung Raja Wali itu setia pada pasangannya. Dia tidak ganti-ganti pasangan, tapi dia tetap setia kepada pasangan satu saja. Apakah kita setia dengan pasangan kita dalam pandemi ini? Banyak masalah-masalah karena PHK dan karena keuangan kita yang sudah tidak baik, ya. Maka terjadilah ketidaksesuaian, ketidakbaikan hubungan antara suami istri. Itu harus kita hindari. Tetapi kita juga harus, apakah kita harus setia juga pada partner bisnis kita? Itu juga harus kita pikirkan. Karena kita biasanya saling menyalahkan dengan partner bisnis kita. Bahwa, wah ini kesalahan kamu lah, kalau enggak, kita enggak sampai begini, dan lain-lain, dan lain-lain. Apakah kita juga setia pada pelanggan dan supplier kita? Yang lebih hebat lagi, apakah kita setia juga, tetap setia kepada Tuhan yang memberikan kita berkat secara gratis setiap hari, dan sekarang kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu harus kita bereskan dengan karakter seperti burung Raja Wali yang selalu setia
yang selalu mengasihi dan memberi pelajaran kepada kita bagaimana kita bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Yang kelima, karakter burung Raja Wali juga bertransformasi dan berumur panjang. Waktu umurnya sudah mencapai 40 tahun, Raja Wali sudah tidak kuat terbang lagi. Dia akan bertransformasi. Kalau tidak, dia mati. Ya. Maka dia akan terbang tinggi ke atas gunung, berhenti di batu-batu, membuat sarang baru, dan dia akan mengganti bulunya, mematuk paru-parunya, dan juga mencakar batu-batu supaya paruh dan kukunya patah dan tumbuh tunas baru. Dengan demikian terjadi transformasi itu sangatlah sakit. Tetapi sesudah proses itu, dia menjadi burung Raja Wali yang lebih kuat lagi dan bisa berumur panjang mungkin 30 tahun lagi. Kita harus berubah dan berkembang seperti Raja Wali untuk menjadi kuat walaupun sudah berlanjut usia. Seperti saya ini, saya sudah 74 tahun, tetapi saya tidak mau pensiun. Jadi saya masih kerja terus. Jadi masih punya semangat, walaupun saya tidak kuat, tetapi semangat saya tetap berkobar-kobar. Nah, itulah beberapa sifat daripada burung Raja Wali. Ya. Waktu saya mengalami kesulitan juga di dalam Maret, Juni sampai Juni, itu merupakan kesulitan yang paling susah bagi kita karena semua kita PSBB, semua kita tutup, kita punya showroom tutup, gimana mau jualan kalau showroom tutup? Sehingga pada Maret dan Juli itu kita mengalami cash flow yang negatif. Dan order juga kurang, sehingga pabrik pun berjalannya hanya setengah-setengah. Saya juga sebagai manusia, saya juga sempat takut dan khawatir. Tetapi sama dengan Pak Aliar tadi, kita hanya bisa berdoa dan minta jalan kepada Tuhan. Apa sih yang harus saya lakukan? Nah, biasanya di dalam doa atau membaca kitab suci, kita pun terlintas ya ke suatu ayat, ya, ayat dari Lukas 5 ayat 4, ya, yang mengatakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan sebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, itu salah satu daripada cerita mengenai bagaimana murid-murid merasa tidak tahu lagi caranya bagaimana, dan mereka sudah capek, sudah letih, sudah lesu untuk menangkap ikan pada waktu itu, dan Yesus datang. Karena ikan dia tidak menangkap, sudah semalaman dia ke sana, mereka ke sana dan tidak bisa menangkap ikan, dan Yesus mengatakan, pergilah engkau ke tempat yang lebih dalam. Biasanya kita ingat dengan doc in altum. Jadi mereka sebarkan jala dan mereka mendapat ikan yang begitu banyak. Nah, itu mengingatkan kita, mengingatkan saya sendiri. Apakah kita sudah melakukan hal yang terbaik di dalam perusahaan kita? Dan dengan itu, saya perlu mengadakan mapping dan bertanya kepada diri sendiri. Nomor satu, ya, apakah produk kita masih oke? Kalau kita tidak oke, kita harus berubah. Sama dengan nelayan-nelayan atau murid-murid Yesus yang mencari ikan. Kalau dia sudah tidak dapat ikan di pinggir itu, dia harus mencarinya di tempat yang lebih dalam. Kita juga sama. Produk kita harus kita inovasikan. Apakah kita bisa membuatkan suatu packaging yang lebih baik, atau kita melakukan products development. Itu tergantung dari produk apa yang Anda
dapatkan. Tapi paling tidak, ya, produk itu harus kita perbaharui. Nah, dalam situasi pandemi ini, kita bersyukur sehingga kita menjadi mapping, kita mendapatkan mapping. Oh, produk kita kurang begitu bagus, sehingga kita harus melakukan perubahan-perubahan daripada produk kita sendiri. Selain dari itu, mengenai marketing, apakah kita sudah melakukan marketing yang lebih baik? Apa kita sekarang ini seperti saya mempunyai showroom yang tidak buka? Apakah kita berhenti? Tidak, karena sekarang ada IT, semua digital. Kita bisa melakukan hal itu. Kita membuat web, ya karena saya tidak pinter dalam hal komputer, ya kita carilah orang lain, dan anak-anak saya juga sekarang ya bisa juga, ya karena mereka juga lebih tahulah daripada saya yang illiterate dalam komputer ini. Jadi kita butuh ya marketing yang lebih baik. Dan apa sudah itu? Ya kita juga bisa kerjasama dengan orang lain. Ya, dalam hal ini, dalam hal saya, ya saya bekerja sama dengan desainer-desainer. Yang ketiga mengenai financial statement. Dalam hal ini kita sudah mengalami cash flow, negatif cash flow. Artinya saya harus mencari account receivable yang bisa saya tagih secepatnya, dan itu saya tagih. Saya paksakan mereka sales saya untuk menagih account receivable yang tidak tertagih. Dan banyak juga yang bisa ditagih. Karena kita juga berikan diskon. Oh, Anda kalau bayar, saya kasihkan ini, saya kasihkan itu. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya. Dan juga kita bisa menjual stok. Stok kita saya jual lebih murah untuk mendapatkan cash. Ya. Atau kita kalau misalnya kita punya aset, ya kita bisa jual aset. Tapi sekarang kan aset kita susah untuk menjual. Tapi stok yang ada, saya bisa jual 30% diskon, 50% diskon. Yang penting saya dapat uang untuk membayar saya punya karyawan. Itu yang paling penting dulu. Saya tidak begitu penting karena saya masih ada deposito. Ya, semua dari kita bisa begitu, tetapi kalau karyawan kan depositonya nggak ada. Jadi mereka harus makan. Ya. Dan kemudian kalau kita perlu, saya sudah mengatakan kepada bank, kalau seandainya saya mengalami kesulitan dalam beberapa bulan lagi, atau setahun lagi, saya nggak tahu, ya pandemi ini sampai mana, ya kita harus melakukan suatu restruktur daripada hutang kepada bank. Dan kita info dulu kepada bank, sebelum ini terjadi. Jadi kita siap-siap, semua kita siap. Ya. Dan kemudian ada hal lain, ya, yang paling penting adalah apakah lifestyle kita masih tetap seperti yang dulu. Yang mungkin dulu kita sangat boros lifestyle kita. Kalau kita sekarang tidak mempunyai cash money, tidak mempunyai profit yang banyak, ya kita berhematlah. Ya, kita tidak perlu boros seperti yang dulu-dulu. Yang keempat, kita harus mendapat support dari stakeholders. Hal ini pasti dari istri, ya, dan anak-anak, karyawan, semuanya harus kita rapatkan dan kita harus info what is going on, apa yang terjadi sekarang ini, ya. Dan kita harus melakukan apa? Harus kita lakukan bersama-sama. Kita melakukan suatu negosiasi dengan karyawan dan apa yang harus kita lakukan. Dan saya katakan, ya paling tidak, ya Anda harus mengurangi paling tidak mungkin tidak boleh lembur terlalu banyak lagi, tidak boleh gaji terlalu diminta untuk naik. Itu sementara kita stop dulu. Jadi kita puji Tuhan, kami bisa melewati krisis. Dan setelah PSBB yang pertama, ya bulan Juli, Agustus mungkin ya, kami dapat cukup banyak order. Karena kita melakukan firman Tuhan dengan pergi ke tempat yang lebih dalam. Saya melakukan to turn the crisis into opportunity. Dan itu bisa dilakukan dengan firman Tuhan.
Ya. Dengan doc in altum, artinya engkau pergi, disuruh pergi ke lebih dalam, ke tempat yang lebih dalam. Itu artinya engkau disuruh menjadi mapping. Apa sih yang terjadi di dalam produk Anda? Apa sih yang membuat Anda sekarang ini begitu jatuh? Dan coba untuk merubah situasi itu menjadi opportunity. Dan saya melakukan itu sehingga kami lepas daripada krisis itu. Kembali ke Matius 11 ayat 28 tadi. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Bagaimana kita harus merespon pada Yesus? Justru pada masa Advent sekarang ini, kita harus cepat tanggap atas undangannya. Ya. Nomor satu, kita harus lebih dekat dan mengenal Yesus yang penuh harapan. Seperti ya, mengenai pokok anggur di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Yang itu mengatakan ya, akulah pokok anggur ya, dan engkaulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, yaitu kamu tidak berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita harus ya dekat dengan pokok anggur. Kalau kita tidak dekat dengan lengket dengan pokok anggur itu, kita akan mati. Berarti kita harus selalu di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya, sabar, dan taat pada Tuhan. Kalau kita lihat ya di Markus 11 ayat 24 itu, ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kita yang harus percaya, taat, dan harus sabar, karena waktu Tuhan adalah waktu yang paling indah. Yang ketiga, kita harus selalu berharap kepada Dia. Ya. Memang kita dalam keadaan sulit. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sama dengan Pak Aliar tadi dan saya sendiri, kita bertekun dalam doa, kita sabar di dalam penderitaan, tapi kita mempunyai harapan ke depan yang cemerlang. Itulah Roma 12 ayat 12 itu sangat indah dan sangat kuat bagi kita semuanya. Nah, saya sebenarnya sangat bersyukur ya. Saya bisa ikut CSSK, Camp Sukses Sejati Katolik, secara virtual juga. Ya dulu ya, kita offline, sekarang kita diingatkan kembali dan saya ikut virtual. Ya. Saya nggak tahu berapa banyak dari Anda semua sudah mengenal CSSK, Camp Sukses Sejati Katolik ini. Dan saya merasa saya sangat diberkati dengan CSSK ini. Maka itu saya mengharapkan juga Anda semua kalau yang belum ikut bisa ikut. Ya, tidak sekarang, mungkin sekarang karena belum bisa bertatap muka, mungkin nanti mereka akan mengadakan suatu online virtual study. Nah, kita diingatkan kembali dari nilai-nilai spiritual, ya, dari glory. Ya. Saya merasa bahwa glory itu sama dengan moto perduki yang ada di dalam Matius 6 ayat 33. Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nilai glory itu apa? Ya God center. Ya. Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah God center. L-nya itu adalah loyal to process. Kita ini diproses untuk menjadi baik di dalam Tuhan, itu juga melalui proses yang panjang sekali. Kalau saya ya sudah
berapa ya, 40 tahun, 30 lebih tahun, 40 tahun hampir ya di Perduki. Jadi saya juga diproses. Saya diproses. Dalam proses itu sakit nggak? Sakit. Sama dengan pada Rebudung Raja Wali yang transformasi. Ya itu juga sakit. Di situ ada salib-salib di proses kita. Yang ketiga itu O adalah obedient to truth. Jadi harus kita tahu bahwa itu adalah kebenaran firman yang harus kita laksanakan. Dan tentu mempunyai spirit yang seperti sama dengan spiritnya burung Raja Wali tadi, bahwa dia mempunyai spirit yang excellent. Dan yang keempat adalah kita harus peduli. Ya. Peduli sama siapa? Peduli sama keluarga kita, peduli sama komunitas kita, terutama Perduki, ya, yang sudah memberikan kita begitu banyak pelayanan. Ya. Juga masyarakat, peduli kepada masyarakat. Orang sekarang dalam kebanyakan dalam kesusahan, ya kalau kita ada lebih, ya kita kasihlah. Ya. Dan yang terakhir adalah mungkin kita harus juga peduli kepada negara ini, karena negara ini juga sudah repot dengan adanya pandemi ini. Apa yang kita harus lakukan adalah lakukan yang paling benar. Semuanya ini adalah untuk kepentingan kita semuanya. Nah, dalam proses glory ini, saya melihat ada 3 bidang ya pertumbuhan. Jadi kita harus bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, kita menjadi orang yang kerdil, yang tidak pernah tahu bagaimana pertumbuhan itu. Jadi pertumbuhan itu kita perlukan. Ya, kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Itu penting. Itu yang penting karena God Center, ya, Tuhan adalah pusat daripada segala-galanya, maka kita juga harus growth in truth. Ya, kita harus bertumbuh di dalam firman itu sendiri. Dan harus membaca firman, harus kita harus berdoa, membaca firman, dan kemudian kita juga harus punya komunitas. Ya, kalau kita tidak punya komunitas, ya seperti pada Pak Aliar tadi, ya, kita juga tidak punya orang-orang yang bisa membantu kita, mendoakan kita, memberi semangat kepada kita. Kalau kita sudah mengalami kesulitan, itulah dia. Jadi sehingga kita harus mempunyai satu komunitas, apapun komunitas itu yang bisa membantu kita ya mengalami, kalau kita dalam mengalami kesusahan, kita letih lesu, ada orang yang membantu kita untuk berdoa bersama-sama kita dan juga untuk memberikan semangat bagi kita. Nah, yang kedua adalah growth in competence. Kalau kita hanya belajar firman Tuhan terus, tapi kita tidak melakukannya, itu juga nggak benar. Ya, saya beruntung, sangat beruntung tadi, karena kita mengetahui firman Tuhan, dan saya lakukan inspirasi daripada firman Tuhan tadi, kita lakukan dengan kompetensi yang ada. Maka itu saya sering belajar, karena saya bukan orang yang pintar. Jadi saya belajar how to make a business better, atau how to manage people, terutama karena saya memang bukan seorang pengajar. Saya ini adalah orang yang pelaku. Jadi pelaku bisnis, bukan teacher. Saya tidak bisa mengajar orang. Saya sangat jelek ya, kurang bagus. Saya terus terang aja, kalau Pak Adi bilang, waduh Pak Steve, you harus bagaimana caranya mengajar orang. Saya nggak bisa mengajar orang. Saya ada pelaku usaha. Saya cepat sekali kalau kita mengambil suatu decision untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau suruh mengajar, waduh susah sekali. Ya, karena kompetensinya bukan di situ, talentanya nggak ada di situ. Dan yang ketiga, kita harus growth in care. Kita harus bertumbuh terus di dalam kepedulian kita. Kalau kita tidak peduli, tadi itu saya sudah bilang bahwa kita harus peduli kepada keluarga kita, terutama kita harus peduli juga kepada komunitas kita. Ya. Kita juga harus peduli kepada masyarakat dan negara.
Itulah 3 area, itu seperti tripod kamera. Ya. Dia harus balance. Jadi kalau satu lebih, ya dia akan kurang begitu bagus. Jadi kita jangan hanya memberatkan salah satu, tetapi kita harus balance, 3-3 itu harus baik, supaya kita mendapat suatu nilai-nilai glory yang baik. Saya kira itu yang saya pelajari di CSSK. Saya harapkan juga Anda bisa untuk mendaftar, mungkin nanti ditanya kepada Bro Hengki Tamim adalah ketua daripada CSSK, ya. Saya kira sekarang ini iklan gratis Pak Hengki. Jadi Pak Hengki harus bayar saya nih. Iklan gratis dari CSSK. Tapi saya rasa ini sangat benar-benar sangat baik. Kalau Anda bisa melakukan, ya, ikut serta di dalam CSSK ini, ya, saya juga melihat bahwa sudah cukup banyak dari anggota Perduki masuk ke dalam CSSK. Tetapi saya kira masih banyak yang belum. Jadi ya kalau yang belum, ya silakan ikut CSSK. Engkau akan diberkati dengan berkat yang luar biasa. Kesimpulan, ya, saya kira kalau kita letih lesu, inilah kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nomor 1, Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Ya. Ingat bahwa Tuhan menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, dan semua barang-barang yang kita punya ini sebenarnya itu adalah titipan Tuhan. Kita bukan pemilik. Anda, saya bukan pemiliknya. Tapi pemiliknya adalah Tuhan. Kita ini adalah hamba yang mengelola. Kita ini pengelola, bukan pemilik. Yang milik itu adalah Tuhan. Jadi segala sesuatu, misalnya kita kehilangan bisnis, kita kehilangan usaha, kita kehilangan apapun, itu adalah seizin Tuhan. Jadi jangan khawatir bahwa kita minta Tuhan untuk memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, kita harus bersemangat seperti burung Raja Wali yang tidak kenal lelah. Jadi mari kita undang Roh Kudus. Roh Kudus, tolonglah datang ke dalam hatiku untuk memberikan semangat padaku. Memberikan api supaya kita berkobar-kobar, supaya kita bersemangat kembali untuk mendapatkan sesuatu yang jangan sampai kita lelah, lesu terus, tetapi kita menjadi lebih berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nomor 3, kita harus bersyukur pada Tuhan, apapun keadaannya. Sama dengan Pak Aliar bilangkan tadi, bahwa kita bersyukurlah apapun yang terjadi. Ya, kita tidak perlu kecewa sekarang. Kalau Tuhan tidak membantu kita pada waktu sekarang ini, percayalah, ya, percayalah Tuhan akan membantu kita dalam waktu yang Dia perlukan. Kalau Dia mau waktu ini, engkau diberkati dan Dia akan memberikan engkau berkat yang selalu hebat, luar biasa. Nomor 4, kita harus rendah hati. Nah ini, dulu saya tuh benar-benar seorang yang tinggi hati, yang sombong. Kita kira semuanya bisa kita lakukan sendiri. Maka itu saya jatuh kiri kanan. Karena tidak percaya pada Tuhan bisa melakukan itu. Saya merasa bahwa diri saya yang paling pintar. Padahal Tuhan mengatakan engkau itu adalah yang paling bodoh, salah satunya. Jadi kita tidak perlu tinggi hati. Kita harus datanglah, rendah hati. Dengan rendah hati, datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan untuk membawa diri kita dan merubah penderitaan menjadi berkat dengan bertumbuh dan belajar padanya. Tadi kan dikatakan bahwa Dia adalah lemah lembut, belajarlah kepadaku karena aku ini adalah lemah lembut. Yang kelima, pada masa Advent ini, ya sekarang kan masa Advent, kita lagi menunggu kedatangan Yesus.
Ayo kita bertobat atas segala dosa yang kita buat. Dan harus kita menunggu kedatangan Yesus dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh harapan baru yang cemerlang. Ya. Saya kira demikian. Semoga kita semua diberkati oleh kasih-Nya yang tidak pernah berhenti, dan kita yang letih lesu sekarang ini diberikan semangat, berkat yang berlimpah, karena Yesus sudah berjanji juga kepada kita di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku akan memberi kau hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saya kira demikian renungan saya. Mari kita berdoa supaya lebih cepat saya langsung memberikan itu kepada host. Mari kita berdoa sementara. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, Bapa yang Maha Kasih, penyayang, dan Maha Rahim. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pelajaran bagi kami yang lemah, yang letih, yang lesu ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu bersemangat di dalam menghadapi krisis dan pandemi ini. Kami juga berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang selalu kami terima secara gratis setiap hari. Jadi kami juga begitu menyayangi Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendapat berkat-Mu, terutama orang-orang yang letih lesuh. Engkau sembuhkan mereka semuanya. Berikan semangat yang berkobar-kobar, tidak perlu putus asa dan merasa kecewa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa demikian melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengalaman kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sekarang sama. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembali ke host. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Steve, sungguh luar biasa. Udah hilang rasa lemah, letih, dan lesunya. Sekarang mendengar dari penguatan dari Pak Steve, sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Steve. Saya catat banyak sekali, ada 11 poin. Semuanya sangat relevan dan terasa benar dan tepat sasaran. Justru ada satu yang kurang tadi yang Pak Steve salah. Pak Steve bilang tidak punya talenta, kurang talenta untuk mengajar. Tapi ini bagus sekali pengajaran malam hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Pak Steve sudah membagikan banyak sekali berkat buat kami semua. Ada 77 orang yang mendengarkan Pak Steve tadi, termasuk saya ingin menyapa Pak Antoni. Pak Antoni Taniarto, shalom Pak, apa kabar Pak? Ya, Pak Antoni adalah Ketua Umum Perhimpunan Peduki, ada juga Pak Adi, dan juga Pak Hengki Tanim ya, kayaknya ada tadi ya, di promosi CSSK juga tadi Pak Steve. Baik, tim pujian mungkin ada satu lagu yang dipesan oleh Pak Steve ya, silakan Bro Joni sebagai WL, silakan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi bagai kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang
dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Wow, terima kasih sekali Pak Steve. Biarlah kita betul-betul menjadi Raja Wali yang kepingin terbang tinggi terus, melayang di udara dan lebih dekat dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Karena dengan mata yang tajam kita bisa melihat begitu banyak orang yang kita perlu sentuh. Terima kasih sekali Pak Steve, dan saya ingat ada satu ayat yang tadi disampaikan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Kita nggak perlu khawatir. Terima kasih, Tuhan sungguh memberkati kita semua. Baik, berikutnya Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada kesempatan mungkin yang Bapak Ibu bisa sampaikan dalam bentuk donasi untuk kelangsungan Persekutuan Doa Chapter Selatan yang bisa disalurkan melalui rekening yang ada di screen Bapak Ibu. Itu nomornya, boleh ditambah 1 pada angka akhir dari donasi itu, dan percayalah apa yang Bapak berikan sungguh akan memberikan kekuatan buat pelayanan-pelayanan kita berikutnya. Kita iringi persembahan ini dengan lagu yang sama-sama kita sudah kenal. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, meriaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Wow. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman, Bro Oki? Terima kasih Bro Joni.
Bapak Ibu yang terkasih, layar Anda semua ada pengumuman untuk persembahan, persembahan kasih, uluran kasih dari Bapak Ibu semua tentu akan sangat berguna dan kami butuhkan untuk keberlangsungan PD Online di chapter Selatan 1 ini melayani umat-umat dan Bapak Ibu semua. Jadi kami mengetuk hati Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan persembahan kasih ke rekening BCA atas nama Agustinus Indrianto. Beliau adalah koordinator kami di chapter Selatan 1. Nomor rekeningnya ada di layar Bapak Ibu semua. Ya, mungkin selanjutnya, Bro Dion. Ini adalah flyer terakhir untuk tahun 2020. Jadi minggu depan kita akan menutup tahun 2020 dengan renungan akhir tahun yang akan dibawakan oleh Romo Yosef Susanto. Beliau adalah seorang Romo yang sangat diberkati Tuhan dan sangat viral. YouTube channelnya itu followernya banyak sekali dan banyak yang senang mendengarkan beliau. Pewartaan-pewartaan yang beliau bawakan. Ini Romo Yosef Susanto. Bapak Ibu semua, jangan sampai tidak hadir hari Selasa 15 Desember pukul 19 bersama Romo Yosef. Ajak juga kawan-kawan, teman-teman, saudara semua sehingga kita dapat menutup tahun ini, sebuah tahun yang tentunya bagi kebanyakan kita tahun yang penuh tantangan, tapi kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh lesu lagi. Tadi Pak Alyar, terima kasih atas sharing yang sudah Bapak berikan. Terima kasih juga Pak Steve untuk firman-firmannya yang luar biasa, yang sungguh menguatkan. Letih lesunya sudah harus kita hilangkan, kita bersemangat kembali untuk menyambut tahun depan. Hadir bersama minggu depan renungan akhir tahun bersama Romo Yosef Susanto. Next, Bro Dion. Ini juga ada pengumuman yang kedua dari Shekinah. Klasi Shekinah, rekoleksi Natal Keluarga 2020. Jika setiap tahun Klasi Shekinah mengadakan retret Natal Keluarga karena pandemi, ini dirubah jadi rekoleksi Natal Keluarga secara online. Ini bisa Bapak Ibu hadiri dengan mengajak anak-anak dan seluruh anggota keluarga dan akan dibawakan oleh Romo Eko Wahyu. Tanggalnya adalah 26 sampai 27 Desember seperti biasa setiap tahun selalu pada saat Natal melalui Zoom. Informasinya ada terpampang di layar Bapak Ibu semua dan juga ada QR code yang ada tulisannya Scan Me itu. Bapak Ibu bisa simpan, nanti bisa scan pakai kamera dan langsung masuk ke link pendaftaran. Acara ini selalu ramai diikuti umat setiap tahun di acara retret Natal Keluarga. Tahun ini secara online tentunya juga akan sangat menarik untuk kita ikuti. Registrasinya adalah 250.000 per keluarga. Jadi jangan sampai kehilangan momen ini juga untuk berbagi bersama keluarga merayakan Natal. Ini adalah acara yang sangat tepat untuk merayakan Natal secara aman bersama keluarga dari rumah. Rekoleksi Natal Keluarga. Nah, atas nama tim dan pengurus Chapter Selatan 1, Peduki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan melayani pada malam hari ini, terutama kepada tim pujian. Terima kasih juga kepada Bro Walter, pemusik pada malam hari ini. Ada Bro Joni sebagai WL, terima kasih. Ada Bro Anton dan Sistika, terima kasih. Juga di balik layar ada Bro Dion Multimedia, terima kasih. Ada Mas Tato juga biasanya di sana. Terima kasih atas pelayanan teman-teman semua. Dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Kita sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bro Joni. Wow, terima kasih Bro Oki. Yes, kita sudahi persekutuan doa malam ini. Dan kita sudah seperti Raja Wali, kita sudah ditolong Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa. Dan kita sekarang ditambah lagi dengan kuasa yang baru. Kita diberi kuasa dari Raja Mulia.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang persekutuan doa kami malam ini. Engkau sudah menolong kami, menyertai kami, mendampingi kami, dan bahkan membuka mata, hati, dan telinga kami untuk mendengarkan Engkau. Sehingga kami tidak lagi takut, karena walaupun kami lelah, kami lemah, kami berbeban berat, tetapi Engkau akan tetap menolong kami. Dimanapun kami berada, seberapa besar pun kesulitan kami, Engkau tolong setiap kami. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami nikmati sepanjang persekutuan doa malam ini sungguh menjadi kekuatan baru untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Sertai setiap kami Tuhan, terutama sertai Pak Steve dan Pak Alyar, juga pengurus PCS 1 dan semua anggota PCS 1 termasuk mereka yang hadir pada malam ini. Bersertalah juga dengan keluarga mereka, dan nama-Mu semakin dimuliakan dalam perjalanan hidup mereka. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kita lakukan kembali, ku diberi kuasa, karena kita sudah mempunyai kuasa yang dahsyat. Joanita, apa kabar? Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Wow, dahsyat. Jangan pergi dulu. Siapkan kamera video Anda, kita akan foto bersama.